adalah suatu perbuatan buruk kita yang saat diketahui oleh orang lain kita merasa malu. Ada 3 aib yang harus kita tutup. Wajib kita tutup. Yang pertama, aib diri kita sendiri. Kita semua mempunyai aib. Yang aib itu kita berdosa kepada Allah mungkin, atau kita berdosa kepada orang lain. Di saat kita membukakan aib diri kita sendiri kepada orang lain, maka Allah marah. Apabila engkau punya aib, kata Allah, tutuplah rapat-rapat aibmu. Jangan sampai orang lain mengetahui atas aib yang engkau punya. Pernah seseorang yang curhat kepada saya, curhatnya tentang aibnya. Dia katakan, saya pernah begini-begini Bu Pit, saya pernah mempunyai dosa seperti ini. Kemudian saya katakan, jangan lanjutkan, kata saya. Jangan lanjutkan, cukup saya orang yang terakhir mendengar aibmu dari dirimu sendiri. Ketika Allah telah menutup aibmu, maka engkau diamlah. Kepada orang lain tutuplah aib kita, tetapi kepada Allah bukalah seluruh aib-aibmu. Ketika kita minta sama Allah, mohonlah kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku mempunyai aib yang cukup besar ya Allah, tolong engkau tutup ya Allah. Jangan buka, jangan karena gara-gara kita curhat kepada orang lain dibongkar semuanya aib-aib kita. Dan dia katakan, aku percaya kepadamu, engkau tidak akan membongkar aib-aibku. Mulut manusia tidak akan ada yang bisa ditutup. Hari ini mungkin dia mengatakan saya amanah, saya menutup aibmu. Mungkin esok atau lusa dia membongkar semua aib-aib kita. Tutup dan aib diri sendiri ya. Minta saja kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong tutup aibku. Dan berdoalah kepada Allah. Apa doa? Allahumma qalbi nuran wa basari nuran wa sam'i nuran. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku. Kita kalau sudah hati yang bercahaya, semua orang yang kita temui, orang yang berjumpa dengan kita akan berprasangka baik kepada orang lain. Sekalipun orang itu tidak baik, kita tetap berprasangka baik kepadanya, karena kita mempunyai cahaya di hati. Allahumma qalbi nuran wa basari nuran wa sam'i nuran. Berikan cahaya di telingaku. Ya Allah, jadikan telingaku ini mendengar yang baik-baik, perkataan yang baik-baik, agar telingaku bercahaya, dan berikan penglihatanku yang baik-baik. Ya Allah, kalau seandainya hari ini kami atau saya akan melihat yang tidak baik, ya Allah, tolong engkau tutup ya Allah, karena kami tidak ingin melihat yang tidak baik. Tapi kadang-kadang kita ini juga ingin melihat yang tidak baik, mengintip-ngintip. Padahal Allah sudah menutup ini, sudah ada hijab. Tapi yang dasarnya manusia ini ingin tahu, ingin kepo sama orang lain, diintip-intip. Salahnya kita. Ada nggak yang ngintip-ngintip macam itu? Tak boleh. Ada tetangga kita yang sedang berantem dengan suami istrinya, mau ngintip, ingin tahu, ingin mendengarkan, ingin nguping. Itu tidak benar. Apabila engkau mendengarkan sesuatu yang tidak baik dari tetanggamu, maka tutuplah telingamu, maka pergilah engkau dari sana. Jangan ingin cari tahu. Sifat kita kan ingin cari tahu. Ada apa ini? Mengapa ini? Itu suka kali loh manusia macam itu. Nah, tutup aib kita, kemudian tutuplah aib saudara kita sesama muslim atau sesama manusia. Kita tahu nih aib seseorang yang cukup besar nih, dan dengan bangganya kita mengatakan kepada sahabatnya, saya tahu aibnya dulu, saya tahu masa depannya, masa lalunya seperti ini, seperti itu, saya yang lebih tahu. Lalu temannya pun menjawab, apa itu? Tapi sama kamu aja ya, aku bilang ya, jangan bilang-bilang sama orang yang baru sama kamu ini saya bocorkan, sama orang lain belum pernah. Iya ya, didengarkan nih aibnya nih, dulu dia itu pernah hamil luar nikah loh. Oh iya, ini yang dikatakan tadi kepo. Oh iya, manusia ini kalau dia udah tahu sejengkal, dia minta sejengkal
sama Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muqallibal Qulub. Hai orang yang menguasai membolak-balikkan hati, tolong jangan balikkan kami ya Allah kepada masa lalu kami, kepada masa jahiliyah kami. Dan ketika kita sujud, bongkar semua aib kita kepada Allah. Kita sujud terakhir, tapi di dalam hati bilang, ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya punya aib ya Allah yang cukup memalukan ya Allah. Kami bodoh ya Allah, saya bodoh ya Allah. Sujud terakhir. Maka sesungguhnya ketika orang mempunyai aib, mempunyai dosa besar, dia bertobat kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepadaku dengan tobat yang sebenar-benar bertobat. Tapi dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika kita mengetahui aib orang lain, kita bongkarkan kepada orang lain sebelum orang tersebut memaafkan kita, maka dosa kita tetap ada. Di yaumil mahsyar nanti ini, orang yang suka menggosip, orang yang suka buruk sangka, nanti kita minta maaf kepada orang yang kita gunjingkan, yang kita gosipkan. Bisa nggak kita mencari orang yaumil mahsyar? Jangankan di yaumil mahsyar Bu ya, ini di kompleks Sakai aja susah cari orang kan, apalagi di yaumil mahsyar. Jadi kita minta maaf kepada siapapun yang pernah kita gosipkan, nanti temui dia. Tapi jangan ibu mengakunya cernih, Bu saya pernah menggosipkan ibu kepada fulan dan fulan, langsung ditamparnya ibu. Tapi bilang aja, Bu maaf ya, saya mungkin kalau pernah salah kepada ibu, tolong saya dimaafkan. Jangan sebutkan dosa ibu kepadanya. Ibu menggosipkan dia, jangan sebutkan. Kemudian diri kita bersihkan dari prasangka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka. Nih jangan-jangan ini ibu nih orang banyak dosa masa lalunya nih. Tak boleh. Nih bentuk ibu nih ndak beres nih. Kenapa ndak beres? Masa ya pakai sedonya tebal-tebal kayak wanita malam itu, kayaknya masa lalunya ndak beres. Tak boleh. Ndak boleh menerka-nerka orang. Apabila engkau melihat seseorang yang tidak sempurna, mungkin misal dia memakai baju yang tidak menutup auratnya, jangan pernah kita hujat. Mungkin saja ketika Allah membolak-balikkan hatinya mendapatkan hidayah dia, mungkin dia lebih baik daripada kita. Tak boleh prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsmun wa la tajassasu. Karena prasangka ini adalah sebahagian dari dosa. Apapun yang kita prasangkakan kepada orang lain, sekalipun kita bersedekah, misalnya kita bersedekah nih, ada orang pengemis datang ke rumah kita juga nggak akan ngasihnya misalnya nih, kemudian saya nggak mau ngasihnya Upin. Kenapa? Tahiyat tanda untuk anak yatim, tahiyat tanda. Udahlah kita nggak ngasih, prasangka pula. Mau dia kasihkan atau tidak kasih, kasihkanlah karena ini sedekah kita. Karena prasangka itu sebahagian dari dosa. Orang yang berprasangka itu ibaratnya makan bangkai saudaranya sendiri. Tentulah engkau merasa jijik. Mau tidak kita makan bangkai darah saudara kita yang sudah mati? Inilah dosanya orang yang prasangka. Orang yang prasangka itu bagaikan nanti memakan bangkai darah saudaranya. Tentu engkau merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Kalau ada selamanya ini kita prasangka, kalau kita banyak prasangka kepada
misalnya ibu diizinkan oleh Allah pergi ke Baitullah atau umrah mungkin atau haji. Saya doakan semua ibu-ibu yang hadir di sini sekali jadilah ibu pergi ke tanah suci. Amin. Itu yang saya suka, yang amin. Ada orang yang tidak mau mengaminkan. Tak mungkin ustazah. Kata Allah, dirimu aja bilang tak mungkin ke Makkah. Bagaimana aku? Kata Allah. Nanti kalau kita ke Makkah, di Makkah itu seluruh perangai-perangai kita dikeluarkan di Makkah. Kalau biasanya kita suka menghujat orang, nanti di Makkah kita juga suka menghujat orang. Kalau kita suka berantem, nanti di Makkah itu kita akan menjadi orang-orang yang suka berantem, yang membuat orang suka berkelahi. Nah, Allah perlihatkan di sana. Kalau kita suka bermuka dua, Allah perlihatkan di sana. Di sini baik, di sini baik. Kalau suka mengambil pasangan orang, di Makkah juga nanti diperlihatkan oleh Allah. Nah, jadi bersihkan diri kita itu dari seluruh prasangka bergunjing, tidak boleh. Banyak gunakan waktu ini dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, tutuplah aib mayit, aib jenazah. Seseorang yang memandikan jenazah, ibu pernah memandikan jenazah? Pernah. Apa yang ibu ketemui di jenazah tersebut? Banyak. Coba salah satunya. Itu aja jawabannya. Jangan saya ketemu dengan jenazahnya Bu Pit. Jenazah tetangga saya begini. Ih, dia tak boleh. Orang yang membuka aib jenazah nanti dosanya itu lebih berat. Ya Allah, kita kan semuanya punya aib. Mungkin kelihatan cantik di mukanya doang. Mungkin di sini ada tempelannya, mungkin di sini ada kudisnya. Jadi ketika kita memandikan jenazah, selesai itu diceritakanlah sama orang. Kukira dia cantik, mukanya glowing, tapi tahu enggak? Penuh dengan tanu. Kemudian kita mandikan jenazah, kenapa tuh busuk kali? Ya Allah. Tidak boleh tutup aib jenazah. Kita sendiri pun tidak tahu bentuk apa mayat kita nanti. Syukur-syukur kita mati di tempat yang baik-baik. Syukur-syukur mayat kita utuh. Ada mayat yang mati tenggelam, orang mati tenggelam, yang tangannya tidak bertemu, yang auratnya terbuka. Makanya kata Allah itu kita minta di pagi hari, ya Allah ya Rahman ya Rahim, cabut nyawaku ya Allah di tempat yang baik-baik, dengan cara yang baik-baik ya Allah. Mandikan aku dengan orang yang baik-baik yang bisa menjaga amanah. Dan jangan suka menonton ketika orang memandikan jenazah. Kadang banyak yang suka jadi penonton daripada yang memandikan. Yang memandikan 8, yang penontonnya banyak. Berdosa kan? Berdosa. Kita kalau mandi diintip orang gimana? Malu. Apalagi ditonton orang. Jadi orang-orang yang memandikan jenazah itu harus orang-orang yang amanah. Bila ibu amanah? Iya. Kemudian ketika kita memandikan jenazah, mulut diam, tak banyak bicara. Banyak yang saya tengok ketika saya mandikan jenazah tuh banyak pembicara semuanya. Yang pintar bermunculan semuanya. Yang pintar datang tapi disuruh pun dia tak tahu. Ini begini. Kenapa ya? Kok gini keluar? Ini tidak boleh. Apa yang keluar diam. Jangan disebut apapun yang keluar. Ini kenapa nih? Kenapa keluar? Jangan diam. Jadi jangan kita merasa so hebat ketika ada jenazah yang dimandikan.